Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Satu TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi menjumpai Anda semua dalam acara Lentera Ramadan, Terangi Hati, Tebar Kebaikan. Tentunya masih bersama saya Elis Nawati dan juga rekan saya Hanifah. Selama beberapa menit ke depan akan menemani kalian semua untuk sharing-sharing bareng beliau yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Betul sekali Hanifah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik ya, yang tentunya tidak jauh dari kita, generasi muda. Kita Hanifah sebagai seorang generasi muda, utamanya saat ini kan, mudah sekali nggak sih merasa galau, bener banget, kerasa putus asa, overthinking sama masa Aku depan. banget itu, Kak. Kira-kira kenapa sih itu Hanifah? Mungkin karena kita tuh kurang mengenal Allah ataupun diri kita pribadi. Bisa jadi ya, karena kita nggak percaya bahwa sebetulnya ketentuan Allah itu jauh lebih luar biasa. Dan teman-teman, Sobat Satu, untuk mengenal Allah dan juga diri kita mungkin bisa nih sharing ilmunya bersama narasumber kita yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini, yaitu Profesor Dr. Haji Agus Zainul Fitri. Sapa Sobat Satu, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Yang sangat saya banggakan Sobat Satu TV dan kedua presenter yang baik hati, cantik sekali ini. Alhamdulillah wa syukurillah kita sudah memasuki di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Nah, kira-kira persoalan yang tadi ditanyakan terkait dengan sejauh mana sesungguhnya setiap pribadi muslim itu menghadapi persoalan dan bagaimana sesungguhnya peran Tuhan itu di dalam masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, ada satu ungkapan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Sejalan dengan itu, ada seorang scientist, sebut saja namanya Howard Gardner, itu teori dari Barat, yang menyebutkan bahwa ada 7 kecerdasan seseorang. Nah, salah satunya disebut sebagai kecerdasan intrapersonal, yaitu kecerdasan memahami diri sendiri. Nah, ini yang saya kira perlu hari ini teman-teman mahasiswa itu mengolah bagaimana membangun kesadaran intrapersonal, memahami diri sendiri. Nah, banyak di antara mahasiswa, teman-teman, adik-adik di sekolah itu yang pandai sekali matematika, pandai sekali public speaking, tapi mudah sekali depresi. Mudah sekali kemudian merasa bahwa dirinya itu orang yang seolah-olah satu-satunya yang sedang terlibat menghadapi masalah besar. Padahal sesungguhnya masalah yang dihadapi itu masalah yang biasa-biasa saja. Kenapa menganggap semua masalah itu menjadi besar? Jangan-jangan karena memang mereka tidak punya kemampuan, tidak menumbuhkan apa yang disebut sebagai spirituality quotient atau kecerdasan spiritual. Nah, apa indikator orang yang punya kecerdasan spiritual? Yaitu salah satunya, yang pertama adalah kemampuan untuk menghadapi setiap penderitaan itu dengan membangun citra positif di dalam diri. Misalnya begini, ketika saya sakit, ini kan dalam perspektif agama Islam adalah musibah. Wa ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum. Dan tidak ada sesuatu yang menimpa dirimu itu kecuali ya karena upayamu, usahamu. Atau ayat yang lain juga menjelaskan wa ma asabaka min musibatin fa biidznillah. Nah, sesungguhnya musibah datang itu karena ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah seorang ketika dikasih satu penyakit? Satu, barangkali dia diingatkan oleh Allah terlalu banyak dosa, kemaksiatan yang dia lakukan. Atau dalam perspektif medis, dia kurang menjaga kesehatan diri, kurang menjaga kesehatan lingkungan, sehingga abai, mudah terkena penyakit batuk, pilek, flu. Kenapa? Karena hidupnya misalkan jorok.
Nah, hal yang seperti itu yang seharusnya sebagai orang mukmin itu sadar. Dalam perspektif spiritual, orang dikasih penyakit, itu sesungguhnya Allah sedang sayang. Supaya apa? Supaya mereka itu tahu diri. Supaya kemudian mereka itu mawas diri. Nah, sesungguhnya ada banyak dosa yang sedang dia lakukan. Dan ingatlah, sakit itu sesungguhnya Allah sedang menegur supaya menghapus dosa-dosa yang sudah dialami jika dia ikhlas dan menerima. Nah, kira-kira begitulah gambarannya di awal. Lalu Prof, ketika kita sebagai seorang mahasiswa nih ya, kita itu sering merasa galau, sering merasa putus asa, tapi kita merasa sudah mengenal Allah. Nah, kira-kira nih ya, untuk para mahasiswa, kira-kira tips biar kita itu bisa mengenal diri kita pribadi dan Allah itu kayak gimana tuh Prof? Menarik sekali. Suatu ketika Nabi Musa itu ingin melihat Allah. Selevel Nabi Musa itu masih belum yakin waktu itu dengan Allah. Maka di dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 143 Allah berfirman, falamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini anzur ilaika. Ketika Nabi Musa itu ingin bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina, kemudian Tuhannya berkata, dan Nabi Musa berkata kepada Allah. Apa perkataan Nabi Musa? Ya Rabbi arini anzur ilaika, atau Rabbi arini anzur ilaika. Ya Allah, perlihatkanlah dirimu di hadapanku. Saya ingin melihat panjenengan ya Allah. Ini selevel Nabi Musa. Kata Allah apa? Qala lan tarani. You will never. Kalau dalam bahasa Arab itu lan itu beda dengan la. La itu tidak, lan itu never. Qala lan tarani walakin dzur ilal jabali fa in istaqarra makan fa sawfa tarani. Please Musa, lihatlah ke gunung itu. Engkau tidak akan mampu melihat aku, tapi kalau nanti ketika aku menunjukkan diriku lalu gunung itu tetap pada tempatnya, maka kamu akan bisa melihat aku. Falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alaka khara Musa sa'iqa. Ketika Allah kemudian menampakkan wujudnya di dalam tafsir dalam bentuk cahaya, gunung itu gempa. Akhirnya Nabi Musa semaput pingsan. Falamma afaqa, tatkala kemudian dia bangun, qala subhanaka ya Allah, maha suci engkau, tubtu ilaika, aku bertaubat kepada engkau, wa ana awwalul mu'minin, dan saya termasuk orang yang pertama beriman kepada engkau. Artinya bahwa mahasiswa yang mudah mengalami galau bisa jadi level keyakinan imannya itu masih sangat rendah. Nabi Musa saja yang kata Allah gelarnya itu kalimullah. Nabi yang bisa berdialog dengan Allah secara langsung. Bahkan Nabi Musa mukjizatnya itu apa? Bisa merubah tongkatnya menjadi ular. Bisa membelah laut, itu pun masih belum yakin dengan Allah. Apalagi selevel mahasiswa yang kebiasaannya membaca novel, membaca Netflix, membaca kegiatan-kegiatan yang saya kira kartun-kartun, itu tentu perlu didalami lagi. Nah, ada tokoh yang bernama Renat Kasali hari ini mengatakan bahwa mahasiswa itu sekarang disebut sebagai generasi stroberi. Kenapa, Prof? Generasi stroberi itu indah dilihat tapi mudah terluka. Aduh. Maka kemudian sebetulnya mereka itu indah sekali. Tapi ketika mendapat satu sekali kecil saja, misalnya musibah, upload story, upload WhatsApp, statusnya dan sebagainya, galau dan sebagainya. Mereka lupa bahwa kembali kepada Allah dengan beribadah, dengan berdoa, dengan bermunajat, dengan sholat tahajud, sholat qiyamul lail, itu tentu bisa mengobati. Apa kata Rasul? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman, naiknya. Nah, kalau punya masalah, please deh komunikasi dulu dengan Allah. Baru cerita dengan teman dekat. Jangan dibalik. Punya masalah sedikit, ngobrol dengan teman dekat. Padahal teman dekat sesungguhnya tidak betul-betul dekat. Sebab ketika dikasih cerita yang tidak baik, sesungguhnya barangkali hatinya bergembira. Nah, ini yang kira-kira penting untuk dipahami. Jangan mudah untuk menceritakan, apalagi satu keaiban diri kita kepada sahabat pun, teman dekat pun jangan. Sampaikan itu kepada Allah,
Mudah-mudahan Allah yang menutupi aib kita. Nah, teman itu ceritakan aja masalah yang secukupnya. Nah, supaya nanti kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Bisa jadi nanti sahabat yang kita anggap sebagai orang yang luar biasa, ya sekarang. 5 tahun yang lagi, tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, belum tentu dia menjadi sahabat kita. Maka dikatakan, habibaka haunama asa ayyakuna baghidaka yaumama. Cintailah, sukailah orang yang kau cintai itu ya sekedarnya saja. Bisa jadi dia akan menjadi musuhmu suatu ketika. Waghdub baghidaka haunama. Dan bencilah seseorang itu setengah saja. Bisa jadi nanti orang yang kamu benci itu akan menjadi orang yang kamu cintai. Nah, saya kira ini menjadi pelajaran yang penting untuk kita semuanya. Bagaimana kemudian kita menanamkan kecintaan kita, keyakinan kita kepada Allah, supaya masalah yang kita hadapi terasa ringan. Ya, terasa tidak terlalu membebani diri kita. Amin. Iya, seperti itulah tadi pemirsa Satu TV ya. Sharing kita dengan Prof. Agus yang tentunya sangat luar biasa mengenai bagaimana sih caranya kita mengenal Allah dan juga mengenal diri kita sendiri tentunya. Dan kita dengarkan nih closing statement dari Prof. Agus kepada teman-teman, mungkin berisi pesan atau motivasi untuk teman-teman supaya hari-harinya semakin baik dan juga tentunya selain lebih mengenal Allah juga bisa mengenal dirinya sendiri. Baik, para pecinta, pemirsa, sahabat Satu TV rahimakumullah. Satu kalimat yang barangkali sering saya sampaikan di beberapa kegiatan, bahwa kita hidup itu hanya sekali. Maka sebagaimana moto yang sering ada dan kita ketahui, aish kariman au mut syahidan. Hiduplah sekali dengan kemuliaan dan matilah dalam keadaan yang syahid. Kalau Anda ingin berprestasi, maka saya sering punya satu moto, yaitu be the first or the best. Jadilah yang terbaik atau jadilah orang yang pertama melakukan kebaikan. Kira-kira itulah moto dalam kehidupan ini, supaya kemudian ke depan kita menjadi seorang yang berhasil, sukses tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat nanti. Amin, amin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya pesan yang sangat luar biasa, yang sangat menyentuh dari Prof. Agus untuk kita semua ya Hanifah. Betul banget. Jangan lupa teman-teman untuk terus menyaksikan Lentera Ramadan juga. Dan setelah ini masih akan ada episode-episode selanjutnya yang jauh lebih menarik ya. Dan ingat kata Prof. Agus bahwa kita harus senantiasa berbagi kebaikan dan juga senantiasa mendekatkan diri kepada Allah tentunya. Dan segmen tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya dan jangan lupa untuk terus menyaksikan Lentera Ramadan bersama saya Elis Nawati dan saya Umi Nur Hanifah dalam Lentera Ramadan, terangi hati, tebar kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.